Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas TIH Angkatan 23 akan mempresentasikan hasil review mengenai artikel jurnal ilmiah sebagai penugasan dari mata kuliah pemrograman berbasis platform atau PBP. Sebelumnya ada anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hilmi Alwan, Anggi Rahmat, Rahadi Dewa, Fakhri Akbar, Rifki Rizal, dan Muhammad Ubaidillah. Untuk latar belakangnya sendiri, saat ini industri game menempatkan elemen visual dan naratif sebagai komponen utama dalam menciptakan pengalaman bermain yang imersif. Karakter yang dirancang dengan baik dan cerita yang terstruktur mampu memperkaya dunia permainan sekaligus meningkatkan keterlibatan emosional pemain. Demikian pula, narasi yang kuat dalam sebuah game mampu mendorong pemain untuk terus mengeksplorasi dunia permainan, berinteraksi dengan lingkungan, dan menyelesaikan berbagai tantangan. Storyline yang baik membangun dunia yang konsisten, menetapkan tujuan yang jelas, serta memperkaya pengembangan karakter. Selanjutnya untuk artikel jurnal ilmiah yang kami review ada dua. Yang pertama dengan judul Pembuatan Game Petualangan Runaway berbasis Android oleh Muhammad Gufron Faza dan Lin Desmiani Duri yang dipublikasikan di Smart atau Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer. Yang kedua ada implementasi interaktif desain karakter pada game petualangan oleh Randi Arif Prasetya dan Maulana Rizky yang dipublikasikan di Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Artikel jurnal pertama. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk merancang karakter game 3D yang dapat diintegrasikan dengan sistem animasi interaktif. Mengimplementasikan desain tersebut dalam game petualangan menggunakan Unreal Engine 4 dan menguji validitas dan kelayakan karakter dalam konteks gameplay melalui metode black box testing dan uji pengguna berbasis kuesioner. Yang kedua, metodologi penelitian. Ada dua, yaitu studi literatur dan observasi. Di studi literatur, penulis mempelajari literatur terkait genre game, terutama platformer dan puzzle, serta teknologi pengembangan game berbasis Construct 3. Yang kedua, observasi itu dilakukan pengamatan terhadap objek dan referensi game yang relevan sebagai dasar rancangan antarmuka dan gameplay. Perancangan gameplay, pembuatan konsep game Runaway yang memadukan elemen platformer, petualangan, dan teka-teki. Penyusunan layout dan sprite menggunakan Construct 3. Dokumentasi dilakukan menggunakan pendekatan GDD untuk merancang struktur level dan mekanik permainan. Implementasi sistem, penggunaan fitur event sheet di Construct 3 untuk mengatur logika permainan seperti gerakan karakter, pergantian scene, sistem skor, dan navigasi, dan membuat layout untuk menu utama, loading screen, level permainan, dan pengaturan. Pada pengujian tidak disebutkan metode formal seperti black box atau uji pengguna. Pengujian dilakukan secara internal untuk memastikan game dapat berjalan di Android. Dalam contoh, perangkat Asus Zenfone 5. Hasil dan temuan ada desain dan integrasi. Game Runaway berhasil dibuat menggunakan Construct 3 tanpa memerlukan penulisan kode secara manual. Struktur utama game terdiri dari manajemen layout, layer, dan event yang harus diatur dengan optimal. Game berhasil dibangun menjadi file .apk dan berjalan baik di Android. Selanjutnya ada gameplay dan fungsionalitas. Fitur gameplay yang berhasil diimplementasikan yaitu 1. Gerakan karakter dalam bentuk sprite 2 dimensi, lalu navigasi antarmuka seperti menu utama, level, dan loading screen. Yang ketiga, sistem puzzle untuk menyelesaikan tantangan di tiap level. Lalu ada pengujian, tidak ada data kuantitatif atau analisis uji validitas dan reliabilitas. Penilaian hanya bersifat deskriptif bahwa game berjalan baik dan interaktif.
Yang keempat ada kelebihan artikel. Pertama, struktur metodologi jelas, mengikuti pola standar pengembangan game, yaitu GTLC dan GTD. Lalu, teknologi ramah pemula, menggunakan konstruk 3, cocok untuk pengembang baru. Lalu, genre campuran, memadukan platformer dan puzzle, meningkatkan kompleksitas gameplay. Yang terakhir, berhasil diimplementasikan di Android, menunjukkan kelayakan teknis untuk distribusi awal. 5. Kekurangan artikel. Minim uji kelayakan pengguna, tidak dilakukan uji pengguna yang sistematis. Lalu tidak ada validasi formal, tidak digunakan metode seperti black box testing atau uji statistik. 3. Desain game kurang naratif, cerita, latar, dan karakter dalam game tidak dijelaskan secara mendalam. 4. Visualisasi kurang mendetail. Gambar, gameplay tidak dijelaskan secara naratif maupun teknis. 4. Skalabilitas tidak dibahas. Tidak ada rencana pengembangan jangka panjang atau potensi komersialisasi. Kesimpulan, jurnal ini menunjukkan kemampuan dasar dalam pengembangan game dengan konstruk 3 dan menghasilkan game interaktif yang layak dimainkan. Namun aspek akademis dan evaluatif perlu diperkuat. Pertama, lewat pengujian sistematis, validasi pengguna, serta narasi desain karakter dan dunia game. Dengan perbaikan ini, jurnal berpotensi menjadi referensi kuat untuk pengembangan game edukatif atau hiburan berbasis Android. Untuk selanjutnya yaitu pada artikel jurnal kedua. Yang pertama ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, merancang karakter game 3D yang dapat diintegrasikan dengan sistem animasi interaktif. Yang kedua, mengimplementasikan desain tersebut dalam game petualangan menggunakan Unreal Engine 4. Yang ketiga, menguji validitas dan kelayakan karakter dalam game konteks gameplay melalui metode black box, testing, dan uji pengguna berbasis kuesioner. Untuk selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada studi literatur. Penulis mempelajari teori tentang desain karakter, interaktivitas gameplay, game 3D bergenre petualangan, serta penggunaan Unreal Engine 4, Blender, dan Mixamo untuk pembuatan dan animasi model 3D. Selanjutnya ada analisis sistem, spesifikasi sistem hardware dan software yang digunakan dipaparkan secara jelas, yaitu Intel i5, GTX 1650, RAM 8GB, Blender, Mixamo, Unreal Engine 4.26. Selanjutnya ada perancangan karakter. Pencarian referensi karakter bertema Indonesia, sketsa 2D atau pemodelan 3D menggunakan Blender, rigging dengan Mixamo. Selanjutnya ada integrasi animasi, implementasi retargeting animation untuk menyamakan skeleton antara karakter dengan animasi default dari ALS atau Advanced Locomotion System, mencegah deformasi mesh saat skeleton berbeda. Selanjutnya ada implementasi sistem. Penulis menggunakan blueprint di Unreal Engine untuk mengatur logika pergerakan karakter, kamera 360 derajat, serta berbagai aksi seperti lompat, jongkok, memanjat, menyerang, menjaga keseimbangan, penggunaan obor, dan alur animasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada di pengujian. Pengujian dilakukan dengan black box testing untuk fungsionalitas karakter dan uji pengguna pada 10 responder usia 19 sampai 25 tahun menggunakan skala 1 sampai 5 dengan validasi R lebih dari 0,707 dengan reliabilitas A sama dengan 0,884, sangat reliable. Hasil dan temuan. Karakter jagat berhasil didesain, diintegrasikan dengan sistem animasi ALS serta mendukung retargeting skeleton dan mesh swap. Blueprint mencakup kontrol pergerakan kamera, stance, jump, crowd, combat system, balance, climbing, torch, dan alur animasi.
Pengujian menunjukkan seluruh skenario black box berhasil. Dengan uji penggunaan memperoleh skor 78%, validasi R lebih dari 0,707 dengan reliabilitas A sama dengan 0,884, sangat konsisten. Kelebihan artikel. Kelebihan meliputi proses yang komprehensif dan sistematif pengguna teknologi industri fitur teknis, analisis pengujian yang kuat, serta pengangkatan tema budaya lokal Indonesia. Selanjutnya ada kekurangan. Kelemahan meliputi minimnya narasi visual dan world building, fokus teknis yang tinggi tanpa membahas plot atau engagement emosional, jumlah responder terbatas, serta belum ada pengujian untuk retensi dan replayability jangka panjang. Selanjutnya ada kesimpulan. Jurnal ini kuat secara teknis, menunjukkan kemampuan dalam pengembangan karakter interaktif dengan Unreal Engine dan evaluasi penggunaan yang solid. Meski begitu, aspek storytelling masih perlu diperkuat agar jurnal ini bisa menjadi referensi unggulan dalam pengembangan game berbasis budaya lokal. Selanjutnya ada kesimpulan akhir. Yang pertama adalah persamaan utama. Keduanya menekankan pengembangan game berbasis petualangan, sama-sama menerapkan pendekatan rekayasa perangkat lunak secara bertahap, yaitu literatur, desain, implementasi, pengujian. Memanfaatkan alat bantu visual development, Constructed 3 pada jurnal pertama dan Unreal Engine 4, Blender, Mixamo pada jurnal kedua. Mengandung upaya pengujian sistematis, meski dengan tingkat kedalaman berbeda. Yang kedua yaitu perbandingan kualitas teknis. Jurnal Runaway lebih sederhana, cocok sebagai studi kasus pengembangan game level pemula hingga menengah. Ia menggunakan konstruk 3 tanpa coding, dengan fokus pada alur produksi game 2D platformer. Jurnal Jagat atau Unreal Engine lebih kompleks dan profesional, memuat tinggi 3D, retargeting animasi, dan logika blueprint, serta validasi formal melalui uji pengguna dan statis. Yang ketiga, keunggulan masing-masing. Runaway menunjukkan dari sisi kesederhanaan, akselerabilitas, dan fokus pada genre puzzle platformer yang ringan dan edukatif. Jagat unggul dalam integrasi karakter 3D yang interaktif, penggunaan teknologi industri, serta evaluasi ilmiah yang kuat. Yang keempat, kekurangan umumnya. Runaway tidak ada uji pengguna, minim narasi karakter, tidak mengulas keterbatasan atau potensi pengembangan. Jagat minim pengembangan, world building, dan cerita karakter, serta jumlah responden uji pengguna masih terbatas. Secara keseluruhan, kedua jurnal memberikan kontribusi penting di bidang pengembangan game edukatif dan hiburan. Jurnal pertama cocok untuk pembelajaran awal, sedangkan jurnal kedua sudah mendekati kualitas riset tingkat profesional. Kombinasi kekuatan keduanya dapat menjadi fondasi yang solid untuk pengembangan game interaktif berbasis budaya lokal yang bernilai tinggi dari sisi teknis maupun naratif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.